Suara Budaya Sulawesi Selatan. Punting beru bala remo make pole ranjang beru aule iparak tau lolo bangko ajai dija pamanakang tau lolo na bontorannu aule tau lolo kutu balala Sari, Tanjung Bayang, Tanjung Merdeka, Pak Rimpunganna, tau lolo tau rungkaya, Pantai Losari, Tanjung Bayang, Tanjung Merdeka, Pak Rimpunganna, tau lolo tau rungkaya, sembako kajala laku iji tau lolo jalan kam mamami na laku tau lolo puntin beru bala remo make pole ranjang beru aule iparak tau lolo bangko jai bija pamanakang tau lolo na bontorannu aule tau lolo kutu balala Sari, Tanjung Bayang, Tanjung Merdeka, Pak Rimpunganna, tau lolo tau rungkaya, Pantai Losari, Tanjung Bayang, Tanjung Merdeka, Pak Rimpunganna, tau lolo tau rungkaya, sembako gak jalan kirimi doe panikaya sembako kak jalan tomi kirimi doe panikaya manakam mamamo laku iji tau lolo jalan kam mamami na laku tau lolo punting beru bala remo make pole ranjang beru aule iparak tau lolo bangko jai bija pamanakang tau lolo na bontorannu aule tau lolo kutu balala aule tau lolo kutu balala
sama Papa. Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak, Oh iya. Pa, pemandangannya bagus banget ya. Pak, Hah? Iya nak. Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa. Iya. Papa, Iya nak. Nak. Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor 1. Bagus gak, Pa? Iya nak. Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, dan kita jumpa kembali di program acara Barik Basa ya. Kabar pagi obrolan santai, bagaimana kabar ta semua, sehat-sehat ki? Sari bata malak biriku ngaseng, dan yang lagi mendengarkan kami melalui FM ya 92,5, terus dari RRI Digital juga. Selamat pagi di Facebooknya Pro 4, di YouTube-nya Pro 4 ya, semuanya mendengarkan Pro 4 RRI Makassar ya. Nah, sahabat budaya, saya mau menyapa dulu pendengarku ini, pendengarnya Pro 4 ini yang lagi monitor ini pagi. Halo Pak Haji Marsuki, selamat mendengarkan sambil menikmati baje ya. Kemudian ada Pak Jono juga menikmati pisang goreng. Wede, Pak Jono, ada temik kretek-kreteknya. Secangkir kopi pahit, yang penting hidupnya nggak pahit ya. Ini Pak Sulaiman, bagaimana kabarnya? Sibuk sekali Mi. Dia Mi yang pegang ini apa sering itu di Pasar Butung ya. Oke, Pak Sulaiman, selamat mendengarkan Sambu Hawania. Siapa lagi monitor? Coba kirim ke pesan WA tak mau kak sapa-sapa kita pagi-pagi ini. Kita saling menyapa di udara, saling bersilaturahmi di udara ya. Halo Pak Hamsa, Barik Basa Kodong. Oh Dede Kodong. Oke Pak Hamsa, lagi bikin apa ki ini? Biasanya pagi-pagi ini dari Ki Anjas atau lagi menyiram tanaman?
Pak Umar sama Bu Nursia masih ada Ji, Pak Hamzah tetangga tak. Lamanya itu saya tidak dengar suaranya deh. Siapa lagi ini mau saya sapa-sapa? Oke, yang lagi on the way ini biasa ya, Pak Budianto, Pak RT ini biasanya. Mungkin tidak jadi Pak RT nih, sekarang naik jabatan nih, jadi RW. Pak Budi, terus Pak siapa lagi? Oh Ibu Cida, halo Ibu Cida, selamat monitor. Bunda Haji Ani, Pak Jusman, ada siapa lagi nih? Ibu Tendri, Andi Tendri, Ibu Andi Tendri di mana lagi nih? Di BTP. Oke deh, semua pendengar perempat ya yang monitor pagi ini di acara Barik Basa. Saya Dembaji akan menemani Anda tentunya. Sebelumnya saya hadirkan Kidul ini karena selesai maki ini pemilihan sahabat budaya. Jadi kabarnya itu dari Bidang Pemberitaan RRI Makassar ya. Ada bentrokan pecah di Kabupaten Nrekang dan Jeneponto pasca pengumuman hitung cepat. Ini sejumlah lembaga survei terkait hasil Pilkada 2024 ya. Jadi bentrokan ini pasca penghitungan cepat hasil pemilihan kepala daerah 2024 di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. 2 kabupaten yaitu Jeneponto dan Nrekang ini mengalami bentrokan. Dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman ini meminta kepada para pasangan calon tentunya yang ikut dalam pertarungan atau menenangkan masing-masing pendukungnya ini sambil menunggu hasil dari KPU. Dan juga Pak Sekda mengatakan yang terjadi pada 2 daerah ini, Nrekang dan Jeneponto, adalah riak-riak kecil dari pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahun dan ranahnya berada di KPU. Untuk itu semua diharapkan dapat menahan diri. Menurutnya pemimpin yang baik dapat menjaga keselamatan orang yang mendukungnya dengan tidak membenturkannya. Nah, sama ini dengan salah satu falsafah hidupnya Bugis Makassar ini tentang bagaimana kita harus saling mengingatkan, saling memanusiakan manusia, kemudian saling menghargai. Jadi sipaka tauki, sipakai nggak sipaka lebih. Saya tunggu telepon Anda sahabat budaya. Silakan Ki bergabung 0811 400 9250. Ayah Sumi dan Lumu juga halo, apa kabar? Di Pepa Bri Sudiang ada Nur di Mahros juga ya. Oke, saya terima telepon tak dulu ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Oke, Pak Haji Marzuki sehat Jaki? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bagaimana? Tadi kan disebut foto sambil makan wajib. Baje ya. Wajib. Wajibnya wajib gratis. Oh, alhamdulillah. Cocok Tommy itu. Kita maksud saya topik karena banyak yang mau masuk. Iya. Ya, yang penting hadir pada 1-2 menit. Iya. Kalau bilang begitu, oke baik, mengerti Mas. Ya, komentar tak ini si pakai tahu si pakai ngasih pakai lebih. Sebenarnya tidak perlu terjadi hal seperti itu. Baik. Ya, jadi kalau yang menang jangan juga euforia, yang kalah juga jangan terlalu kecewa. Ya, karena biar bagaimanapun juga semua kita bersaudara dan tidak ada gunanya. Iya. Iya. Nah, kita memilah-milah persoalan di lapangan apa yang menyebabkan semua itu. Iya. Jadi disinilah kita harus mempunyai suatu karakter atau jiwa yang besar, kesetiaan yang mantap. Terutama pemimpin itu mempunyai kepribadian atau jiwa yang besar. Bagaimana dia bisa memanage akar-akar rumput yang mungkin ada potensi tadi. Jadi kita ini harus sadar bahwa juga capek masih juga. Ini tenaga ini habis terkurangnya saya berpikir, apalagi kalau bentrok. Itu. Lebih baik tenaga itu digunakan untuk membangun. Iya. Tiga bakti kali bagus kan. Kumpul yang dia bersih daripada bentrok gitu. Ada juga
Ada yang ke rumah sakit, biaya lagi, dibesut lagi, diapain lagi, tidak ada gunanya. Jadi mungkin biasa disampaikan karena apa? Tetapi di satu sisi bahwa pelaksanaan pemilu ini tentu sesuai dengan aturan. Ya. Kalau semua melaksanakan aturan dengan bagus, ya itu akan berjalan dengan bagus juga. Jangan coba-coba menilai dari situ. Kadang-kadang juga malu juga kalau selalu melanggar. Sedikit-sedikit ada keonaran, keburukan, kita lagi. Nah, apakah ini? Itu kan tidak bagus. Malu sih. Iya. Nah, ini malu. Harus ditanam. Dan apalagi kalau saudara. Sudah serta, sari batanta, yang senang. Nah, jadi tadi sudah betul nih. Siapa lebih, siapa ingat. Ya, kalau diingatkan kan manusia sering lupa. Yang salah minta maaf, maafkanlah dia. Itulah kehidupan yang indah. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Haji Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu komentar Anda sahabat budaya. Biasanya di Jeneponto ada Pak Kaharudin Daimbeta ini. Sahabat ada infonya nih. Di Jeneponto juga ya. Kemudian di Enrekang juga ya. Wabarakatuh. Dari siapa ini? Dari Ambok Dale. Ambok Dale di mana? Di Jeneponto. Biar saya. Nah. Pitik anak-anak. Pak Jono ini tuh bang pisang goreng. Yang panas-panas lagi ada. Melepuh artinya punya lidah. Ini deh apa ini komentar teh ini? Ya bagus itu, lanjutkan. Apa yang mau dilanjutkan? Bentrokan. Itu ji bentuk euforia kemenangan ya. Iya, saya lihat kemarin potong videonya. Itu baku parang lah. Baku parang. Baku parang? Iya. Oke. Ketika ada PW untuk kemenangan, tiba-tiba diserang. Itu ada kemarin. Ini tidak akan terjadi ketika semua kita mempunyai jiwa besar. Dan sudah dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi. Ya. Tapi kayaknya yang terjadi di Endrek itu di Jeneponto, kayaknya ini paslon ini kayak anak kecil. Kenapa toh? Ya kayak anak kecil, bukan umurnya saja tua, tapi dia tidak dewasa. Terutama dalam berdemokrasi, terutama dalam berkompetisi. Ya kan? Andaikan saja semua paslon saling menghormati, saling menghargai. Apapun hasil dari pilkada itu, ini kan tidak terjadi kontrol seperti ini. Ya kan? Oleh karena itu paslon menerima dengan jiwa besar kekalahan. Itu tidak akan terjadi seperti ini. Dan itu yang di bawah itu tergantung yang di atas itu. Kalau kita mau menerima, mau menghargai dan menghormati hasil dari pilkada itu, pasti tidak akan terjadi seperti bagaimana terjadi di bawah. Sudah di atas sudah emosi duluan, makanya mereka ke bawah. Seperti itu. Ditambah lagi masyarakat juga, sudah dewasa juga. Kita ini sudah beberapa tahun ini pilkada langsung ini, kenapa Anda tidak belajar dari pengalaman? Tidak usah lagi, itu beda, itu berbeda hal biasa. Meriahkan kemenangan hal biasa, ya kan? Pasti kan Anda juga akan meriahkan ketika Anda berada di pihak yang menang. Itu. Anda harus berpikir, itu sebuah kebodohan. Anda mau mati ini untuk calon itu. Calon itu tidak, mungkin dia tidak kenal Anda, tapi Anda rela mati demi dia. Itu integritasnya. Jangan, itu tidak perlu seperti itu. Kalau cara seperti itu tidak perlu kita berkorban nyawa apa demi mereka. Mereka tidak akan, coba tanya mereka, apakah dia berkorban nyawa demi kita, masyarakat demi dirinya? Tanya kepada mereka, pasti dia tidak mau kosong itu kalau dia mau. Ketika terjadi apa-apa sama diri Anda,
Kira-kira dia mau menjamin keluarga Anda? Paling saja dikasih nanti uang duka, diakui. sudah seperti jadi masyarakat dewasa lah. Oke. Jangan selalu kedepankan emosi, jangan selalu kedepankan yang namanya apa sih? Itu pelah, itu pelai. Nah di sini itu supalas. Agak senat tuh. Mutu dah gitu tuh. Apa maksudnya itu tadi? Iya, maksudnya kan kepada orang yang tersulut emosi, panas, ya kan? Nah, karena itu orang terbugis yang bisa dideteksi yang namanya panas itu orang suka las. Kalau suka las itu makin panas makin disuka. Iya. Kalau selain dari itu tidak ada. Jadi jangan kepada masyarakat ini terutama di Jeneponto dan sebagainya. Iya. Jangan makinlah kita berdewasa dalam setiap agenda pilkada seperti ini. Oke. Kita ini hanya dijadikan sebagai sebagai sama mereka untuk macam tujuan mereka. Jadi jangan kita terlalu dia mau naik atau tidak, kita tetap jadi petani, jadi yang petani. Iya. Tukang beca yang tukang beca, sopir yang sopir itu terus begitu. Tidak mungkin mereka akan perhatikan kita. Ya mungkin sekarang masih diperhatikan karena ada maunya. Iya. Nanti ketika naik, ya nanti 1 kilometer memasuki kampung itu dia sudah tutup kacanya, naikkan kaca mobilnya. Oke. Jadi kan mesti kita tanamkan diri kita. Memang itu dalam demokrasi itu perbedaan itu wajar. Beda pilihan, beda warna itu wajar. Dan jangan sampai Anda karena beda warna, beda pilihan, Anda mau gontok-gontok, Anda mau rusuh di bawah, jangan. Iya, jadi lebih ke saling menghargai ya, saling kan kita ini saling mengingatkan. Iya, ini sifat lebih. Artinya seandainya kita ini terangkan dalam itu setiap kita ini tidak kericuhan seperti ini. Tidak ricuh, Ji. Iya. Pokoknya terima saja kalau sudah menghormati orang yang menang, menghargai orang yang kalah. Iya. Dengan tidak seperti yang berlebihan kan, seperti itu. Oke. Nah ini biasanya juga yang menang juga terlalu berlebihan dalam merayakan kemenangannya. Iya. Ya kan? Pelan-pelan biasa saja lah, tidak usah terlalu berlebihan. Ya kan seperti itu. Tapi kuncinya sebenarnya ada di paslon ini yang di atas ini para calon ini. Iya. Ketika calon ini cepat memberikan statement artinya okelah kita menerima ini sambil menunggu keputusan resmi dari KPU. Iya. Dan mereka menjaga kondisi keamanan dari kita. Sudah. Oke. Itu dibuat akan senang. Itu ini tidak. Malah dia juga emosi. Tidak menerima kekalahan itu. Iya kan? Akhirnya mereka ini ke bawah. Seperti itu. Baik. Jadi ini percuma juga tanda tangan fakta integritas itu mengenai mau menerima dan kemenangan kekalahan itu. Percuma tanda tangan itu. Tapi Anda tidak bisa jalankan itu. Iya, baik. Iya, tapi kita bersyukur di Makassar, ternyata di masyarakat ini sudah dewasa, baik calonnya maupun masyarakat sudah dewasa dalam berdemokrasi, sehingga ini tidak terjadi reaksi yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat itu. Iya, oke deh. Jadi itulah artinya kira ini aman-aman semua. Amankan diri masing-masing. Ternyata diendrekan dengan di Jeneponto. Aduh, sungguh luar biasa ini tercoreng ini artinya. Baru sebentar para kita berkeluarga bakua. Dia dukung kemarin itu sudah Mila. Jadi sekarang kita bagaimana kita menyikapi terus biarkan berjalan ya para pemimpin ini semua. Yang kita berpikir amanah dari masyarakat rakyat ya. Kita tetap jadi begini. Iya. Apakah pilihan Anda naik atau bukan, tetap jadi begini juga. Iya. Iya kan? Tidak usahlah kita terlalu menunjukkan gitu, wah ini saya loyalitas ini begini begitu, tidak usahlah. Iya, oke deh. Kita menjaga persatuan di atas segalanya lah. Beda pilihan, beda warna, beda itu sudah hal biasa. Mari kita jadikan perbedaan itu adalah indah, ya kan? Jadi kalau perbedaan itu untuk perekat persatuan.
Jangan sebaliknya, berbeda baru bercerai. Tidak. Iya. Perbedaan indah ketika kita menyikapi dengan secara dewasa. Manusia saja itu lahir karena adanya perbedaan, gitu. Adanya perbedaan, ada wanita, ada perempuan, laki-laki. Gitu. Jadi masyarakat kita berdewasa, kita semua hormat, saling menghargai. Iya, baik. Ketika ada yang salah, kita mengingatkan secara baik-baik lah. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak John. Iya. Lanjut tugas. Iya. Alhamdulillah air sampai hari ini belum mengalir. Ngapain? Buntu kapan? Saya mengalir. Kita bayar uang beban. Mengalir saya. Tergantung gitu ya. Keimanannya orang jadi mengalir. Alhamdulillah juga sampai hari ini sudah bertahun-tahun tidak pernah ada yang namanya wali kota turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Bagaimana kondisinya ini tidak pernah ada. Terserah. Saya itu pimpinannya di kota nanti itu. bisa yang turun di situ. 5 tahun sekali kuliah batang hidungnya di psikologi kampanye itu. Jalur nakapangin daerah sana. Oke Mi, terima kasih Pak Le. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya langsung ke Pak Saleh ya. Halo, assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam. Oh, ada suaranya. Biasanya tidak ada sih di udara kalau lewat WA, tapi tidak apa-apa. Coba mudah-mudahan ada suaranya. Iya, apa komentar teh ini sih Pak? Atau si Pak kayaknya si Pak lebih pas pilkada. Luar biasa guru saya bagi. Oh, keren. Oke Pak Haris, silahkan ki komentar tak. Jadi itu kan dari dulu memang dari awal memang kita itu sebenarnya itu mendukung jangan keterlaluan begitu. Ya sudah saja itu. Jadi artinya itu terjadi seperti ini kita harus sama-sama senang. Baik. Iya. Jadi dibaratkan ini kalau contoh kecilnya di Mbak Jito misalnya tetangga kita ada yang mendapatkan kebahagiaan, marilah kita ikut menikmati supaya kita sama-sama merasakan begitu. Jadi janganlah kita saling mengutamakan yang namanya emosi. Jadi istilahnya begini nih Mbak, ini kita harus pakai otak, jangan pakai otot. Begitu. Dan kita berpikir karena ini kan untuk kita ini. Untuk kita yang mau dipimpin ini. Betul. Untuk kita yang memilih pimpinan kita. Jadi kalau memang itu yang terpilih ya kita harus kita harus terima dengan kita yang saling gencok-menggencok begitu. Kita terima saja apa adanya karena mereka itu siap untuk bertempur setelah duduk di atas ya memperjuangkan kita. Jadi kita ini sebenarnya kalau saya pikir-pikir kita ini sebenarnya rakyat kita ini bos ini. Oh, jadi kita yang dilayani dia. Bos, jadi kita pilih wakil kita bagaimana yang bisa mewakili kita di atas duduk begitu. Oke. Iya, jadi ya marilah kita terima kemenangan itu. Anggaplah kita semua menang juga itu. Menang kita semua menang. Jangan kita seperti orang Makassar lain sana. Kita harus sama-sama senang. Iya. Jangan satu senang begitu. Jangan, kita harus sama-sama. Kita sama-sama menikmati kebahagiaan bagaimana karena kesemuanya itu untuk kita juga semua dari kita gitu dan ya. Gitu. Oke, mantap Pak Haris, terima kasih banyak komentarnya. Perempuan Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Daeng Saleh di Macini ya. Baik sahabat budaya, dan sebentar saya akan kembali menemani Anda di Barik Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Sabangsa kinamaro
patrasangan memadai rapangi bunga ikan roma cari rapo Indonesia berita rapangi salam bulai ni jaga nikah tutui pusaka anak cucu Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Celebes Kalosi Coffee atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Specialty Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi
yaitu 86,29. Tidak hanya itu, kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan Queen of Coffee. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, baik sahabat budaya, kita lanjut lagi di acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Sahabat budaya ya, jadi tentunya dengan falsafah hidup Bugis Makassar ini, sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih, ini mesti kita tanamkan pasca pilkada ya. Oke, saya terima telepon Anda. Halo, assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa dem baji. Iya, paham sa. Madodong kama. Angapa ya? Kayak main tetangga ta masih ada Ji? Ada Ji. Bagaimana ini pasca pilkada ini, tapi di Makassar ini alhamdulillah aman-aman Ji, masih menerapkan 3S ini. Iya. Oke, jadi alhamdulillah pertama-tama saya ucapkan juga yang para peserta pilkada yang menang baik provinsi maupun tingkat kota, selamat dan mudah-mudahan menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misinya dan janji-janjinya ditepati. Iya. Dan khusus untuk Kota Makassar, mulia. Namanya saja mudah-mudahan mulia terus. Amin. Itu masih mulia dari hasil quick-count ya, jadi belum fix dari. Ya, tapi kalau dia usahanya, tapi alhamdulillah. Iya. Semua TPS tidak ada yang bermasalah saya dengar. Hanya ada beberapa ditemukan
Cuma itu kertas suara ada sedikit cacat itu ya, cuma itu saja yang kita dapat. Namun begitu, karena saya tahu persis kalau wakil ini, kalau mudah-mudahan kalau dia terpilih, alias saya lama dampingi bapaknya, suaminya dulu. Iya. Iya, jadi saya tahu persis dia punya itu karakter, tapi ya lemah lembut sama tim penggerak PKK Kota Makassar. Iya. Ya, jadi dia itu memang marah-marah kalau memang tidak ada tidak terlayani, apalagi kalau ada pembantu wali kota tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya dia itu kadang dia ngobrol-ngobrol. Tapi dia kan kapasitasnya sebagai ibu PKK hanya kalau ada laporan dia sampaikan. Dan wakil itu ya hanya ya pengawasan saja ya. Pengawasan jadi mudah-mudahan yang terpilih ini ya tepati janjinya dan memperhatikan masyarakat kecil. Ya yang pensiun juga diperhatikan. Iya. Iya, jadi saya kira kalau wakilnya ini Pak Api juga itu ya sebenarnya semua bagus, baik Indira mau semua bagus semua. Oke. Ya, cuma memang rezekinya barangkali belum, sehingga yang dapat Saleh itu mulia, karena dia mulia. Nah, tapi saya kira enggak. Sampai sekarang ini masih dia mau ajak kerjasama semua. Iya, jadi yang tidak terpilih itu kita rangkul semua untuk membangun Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, bagaimana nih menjaga siapa tahu siapa kaya nggak siapa lebih ini? Iya, makanya itu siapa tahu siapa lebih, artinya disitulah menghargai kemenangan dan menghargai juga yang tidak menang. Iya, baik. Jangan gontok-gontokan, jangan saling ini dan itu. Jangan sampai muncul ya kalau begini begitu. Jangan memprovokasi, Di. Iya, nggak bisa begitu. Namun ya ada pihak-pihak ketiga sengaja memancing di air keruh. Oh, mancing di air keruh, oke. Duku kapan dipancing? Iya. Iya, terima kasih banyak. Ananda ya beraktivitas di hari ini. Iya. Semua orang gembira kalau udah dengar suara Ata. Mas. Mana mencuci tapi mi sekolah? Tidak, sebentar tuh ini ada PR-nya. Masuk siang nih. Iya, masuk siang deh. Nah, ya Ren aja cucu entah, Pamsa. Satu Aisyah. Aisyah. Balkis. Balkis. Wahyuni. Oh, ada tuh Wahyuni. Sama kayak itu. Iya. Oke, makasih lagi lanjutin nah. Iya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih paham saja ini menikmati masa-masa pensiun bersama cucu-cucu ya. Pokoknya siapa sih itu Aisyah? Bilkis. Cocok Bilkis. Jangan kasih naiki potensi nenek tadi tensinya. Oke deh, sahabat budaya, sebentar saya akan kembali menemani Anda di Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya hadirkan dulu informasi kabar anak perempat. Setelah ini akan ada persembahan lagu di Ruang Dengarta. Kabar Ratna Pro 4.
Tradisi adu ketangkasan dengan menunggangi kuda dan lembing yang merupakan puncak dari acara pesta adat Nyale yang dilakukan guna meminta restu kepada para dewa dan nenek moyang ketika menjelang musim panen tiba. Tradisi ini dilakukan pada satu tahun sekali oleh para warga di Kampung Wanokaka, Kampung Lamboya, kemudian Kampung Kodi dan Kampung Garoa di Sumba Barat. Ketika ada ketangkasan, dua kesatria Sumba yang menunggangi kuda saling menyerang satu sama lain menggunakan tongkat kayu. Dalam tradisi ini dipercaya daerah yang jatuh akan membuat tanah mereka subur dengan harapan hasil panen mereka akan melimpah. Demikian kabar Ratna Pro 4. Mendengarkan Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi itu mangkok media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na. Aja mana berita berita baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id
Makanya tampilannya, gampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasionalnya. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan fintech pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
bako ku cani-cani cinananku mengirikanmu apa mika banggaku nuero rina kendi cina ciniku asik reri kau sing kalenu sana kaya nurinake kuni tanjaku tunakala satu aure andi pasang-pasang anginku pagi sai nyawa nama rinake natabako bacaan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Oke, sahabat budaya, dan kita lanjut lagi kebersamaan tadi Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Saya nantikan partisipasi Anda, silakan bergabung 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa Midem Baji. Waalaikumsalam. Iya, Bunda Haji Ani. Di Kecamatan Meluah. Ceria, aman terkendali. Iya. Bagaimana Bunda Jani? Ya sehat. Terkendali Ji ya. Terkendali aman, tentram. Si pakatau, si pakai nggak, si pakai lebih. Pakainya pokoknya itu terjalin semuanya kemarin, tidak ada apa-apa. Aman-aman. Aman jadi. Bahkan saya makan kue dengan Pak Polisi penjaga. Iya. Iya. Pokoknya kemarin September itu sekarang tidak ada apa-apa, aman. Iya. Di TPS 6 kemarin, Kompleks Perhubungan Udara. Iya. Seperti itu deh Mbak Ji, aman. Ya oke. Jadi bagaimana kita lihat ini ada beberapa kabupaten yang ini bentrok Jeneponto sama Enreka Bunda Jani. Kenapa ya? Bentrok pasca pilkada deh, ndak ada dengar Kak Bunda kodong. Iya, di TP-nya ribu-ribu itu aku dengar. Kuliah dia di apa itu? Iya. Karena memang kena ada yang ambisi sekali, ada yang ini pokoknya deh. Ero. Tidak mau mendengar orang. Iya. Apa di sini dah? Iya. Terus? Seperti itu. Tapi kalau saya di sini di Maros, khususnya kapan di Maros tidak ada terjadi. Terutama di kompleks aman tentang bahkan ada yang tidak tahunya tidak permasalahkan. Iya. Seperti itu. Oke, Pale Bunda. Iya, yang penting monitor maki, dengar Maki. Iya kan jahenya ada tamu tak? Ini perempuan. Oke deh Mbak Gina, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Haji Ani di Kompleks Perhubungan Udara ya. Jadi sahabat budaya, kabar yang kami hadirkan ya di pagi hari ini pasca penghitungan cepat hasil pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah di Sulsel, 2 kabupaten Jeneponto dan Enrekang itu mengalami bentrokan. Jadi Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman meminta kepada para pasangan calon yang ikut dalam pertarungan ya, masing-masing pendukungnya menunggu hasil dari KPU sambil menunggu. Jadi ini hanya riak-riak kecil ya. Dan sahabat budaya diharapkan dapat menahan diri dan pemimpin yang baik itu dapat menjaga keselamatan orang yang mendukungnya ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Baji, iya, kabar Baji Ji. Siapa lagi Pak? Opu Amran. Oke. Opu Amran, apa komentar tak ini? Menurut saya ini inti dari Sipaka tahu, Sipaka lebih, Sipaka ingat itu memang harus diterapkan sampai sekarang kan ya begitu. Iya. Karena itu pembahasan dari orang tua juga atau pesan. Artinya itu pesan moral, bukan saja artinya rekayasa. Iya. Pesan moral yang diberikan kepada kita semua. Baik. Seluruhnya di Sulawesi Selatan. Jadi intinya artinya adanya perselisihan paham. Itu saya rasa itu harus dihitungkan. Oke. Karena begini, siapapun yang menjadi ini tetap kita artinya hargai, kita junjung tinggi. Karena kita sebagai masyarakat biasa itu harus menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45 bagi saya. Menurut saya masyarakat biasa yang begitu. Artinya taat kepada undang-undang, taat kepada peraturan. Artinya kita harus saling jabat tangan, saling merangkul kembali. Artinya kita harus saling menghormati sesama suku dan sesama agama. Artinya kita saling menghormati semuanya karena kita ini sebenarnya semuanya bersaudara. Kalau kita mau tahu itu asal usul kita itu semuanya kita bersaudara sebenarnya. Satu nenek moyang, satu artinya nenek. Jadi itu harus kita artinya harga itu.
di sana yang artinya tapi ada posisi yang di daerah yang di kabupaten merangkul kembali ya. Iya. Yang ada itu yang ada Iya. Putus-putus ki suara Pak Andi Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Andi Amran yang sudah bergabung ya di acara Barik Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Baik sahabat budaya, sebentar saya akan kembali menemani Anda di pagi hari ini di Kabar Pagi Obrolan Santai ya. Dan tentunya dengan tema Sipaka Tahu, Sipaka Inge, Sipaka Lebih pasca pemilu. Dan pendengar, kebersamaan kita sampai di jam 9 pagi.
mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang. Pak Anto, saya dengar keluarga Bapak baru saja menerima bantuan sosial dari pemerintah ya? Alhamdulillah Bu Rina, bantuan ini sangat membantu kami, terutama di masa sulit seperti sekarang ini. Kami jadi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak juga tetap bisa bersekolah. Syukurlah Pak, bantuan sosial memang dirancang untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan kan? Prosesnya sulit nggak Pak? Tidak Bu Rina, cukup mendaftar di kelurahan dan mengikuti prosedur yang ditentukan. Informasi tentang bantuan sekarang mudah didapatkan. Jadi, semua orang yang membutuhkan bisa tahu cara mendapatkannya. Saya juga dengar begitu, Pak. Yang penting, bantuan ini benar-benar sampai ke mereka yang berhak ya, Pak. Betul sekali, Bu. Dengan adanya bantuan sosial ini, beban kami jadi sedikit berkurang dan kami bisa fokus untuk terus bangkit. Bantuan sosial adalah wujud nyata kepedulian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Pastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak. Bersama kita kuat, bersama kita bangkit. Mari jaga kepedulian dan bantu sesama. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Perjalanan kali ini membawa kami ke salah satu daerah wisata yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan, yang diberi julukan Kota Bunga. Hawa dingin Kota Malino membuat kami berusaha mendapatkan tempat untuk menghangatkan badan. Atas rekomendasi seorang teman, kami pun mengarahkan kendaraan menuju kedai kopi Luwak Malino yang terletak di Jalan Poros menuju hutan pinus Malino. Aneka jenis kopi tersedia di kedai kopi Luwak Malino. Kami pun memesan beberapa jenis di antaranya untuk mencoba sensasi rasa yang berbeda. Kopi luwak yang dapat dinikmati di kedai kopi Luwak Malino ini dihasilkan oleh hewan luwak yang ditangkarkan tepat di samping kedai kopi Luwak Malino. Berawal dari keinginan Dr. Gigi Dani Permadi MSc menangkarkan hewan luwak dan binturong untuk mendapatkan cita rasa tertentu dari kopi yang dihasilkan. Menurut Mukhtar Rijal selaku perawat dan penjaga penangkaran luwak dan binturong di kedai kopi ini, penangkaran luwak dan binturong telah dimulai sejak 15 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2008 silam. Dengan perizinan resmi yang diberikan Kementerian Kehutanan pada saat itu, yang wajib diperbaharui setiap 5 tahun sekali, karena luwak dan binturong ini merupakan hewan yang dilindungi. Nama saya Mukhtar Rijal, saya kebetulan dipercayakan perawat dan menjaga
jenis luwak dan binturong ini. Kita mengawal itu dari tahun sudah 10 tahun lebih kayaknya. Ini kan perizinannya setiap 5 tahun. Itu 2013, berarti udah masuk 2018. Dari 2013 sebelumnya itu sudah ada. Jadi 5 tahun ke belakang itu berarti 2009 Dik? Iya 2008 lah. Udah mulai itu. Terdapat sejumlah kekhususan dalam pemeliharaan hewan luwak dan binturong, di mana jenis hewan ini agak sulit menyesuaikan diri pada saat peralihan musim, dari musim kemarau ke musim hujan, ataupun sebaliknya. Selain itu, kopi yang dipilih untuk pakan luwak ini merupakan kopi yang ditanam di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, yang melewati proses penyortiran dan pemilihan kopi yang terbaik. Karena luwak dan binturong hanya akan mengkonsumsi kopi yang sudah masak, yang sering diistilahkan dengan kopi cherry. Kebersihan kandang dan pemberian makanan merupakan hal yang harus diperhatikan. Di saat stok pakan kopi sedang habis, maka akan diberi pakan alternatif buah-buahan seperti pisang, dan juga diberi asupan protein dari daging. Kalau ini gampang-gampang susah aja Pak. Kalau ini perawatannya tidak terlalu rumit. Yang penting itu aja kebersihan kandangnya dijaga. Terus makannya jangan sampai kita lupakan. Makannya itu selama tidak ada kopi itu rutin harus ada pisang. Ya. Walaupun ada kopi tetap ada pisangnya. Ya, makan buah. 2 kali seminggu itu kita coba kasih protein pakai daging. Kotoran luwak dan binturong yang telah memakan buah kopi dikumpulkan secara terpisah pada pagi hari. Kotoran luwak dan binturong ini akan dibilas beberapa kali sampai bersih. Biji kopi yang telah bersih dari kotoran akan dijemur hingga mencapai tingkat kekeringan tertentu. Selanjutnya, biji kopi ini akan ditumbuk untuk memisahkan kulit ari dari biji kopi yang akan disangrai. Biji kopi yang telah disangrai akan dikemas, baik dalam bentuk biji kopi utuh atau green bean maupun dalam bentuk bubuk yang siap saji. Hari ini kita kasih makan, itu kopi yang berbentuk cherry, yang matang betul tapi warnanya merah itu. Kita kasih makan hari ini misalnya, terus besok itu sudah kita bisa panen. Artinya dia sudah buang pupnya, dia proses melalui pencernaannya, dia buang pupnya. Itu yang diangkat dari kandang, itu yang dikumpul dari dua jenis ini antara luwak sama binturong itu dipisah. Luwak ya luwak, binturong binturong. Jadi untuk membedakan dua jenis ini. Terus itu kita lakukan pencucian. Setelah diangkat dari kandang dilakukan pencucian sebersih-bersihnya mungkin. Dan itu kita pakai tenaga keluarga sendiri. Kita tidak berani ambil orang dari luar. Jangan sampai sistem pencuciannya sembrono aja kan. Ini kan kita jaga kualitas Pak. Kedai Kopi Luwak Malino telah beroperasi kurang lebih 7 tahun dengan ragam biji kopi kering yang siap giling, seperti kopi Arabica Super, kopi Robusta Super, kopi Arabica Luwak, dan kopi Arabica Binturong. Ragam kopi ini yang masih dalam bentuk biji maupun yang sudah digiling, dikemas, dan dijual bukan hanya di Kota Malino, namun juga telah sampai di kawasan Somba Opu, Kota Makassar, bahkan sempat pula terjual ke beberapa negara di Asia. Kedai kopi itu Ada sudah 7 tahun. 5 tahun, 7 tahunan kurang lebih. Hari kita buka kedai kopi. Kalau kita ekspornya itu ke daerah wilayahnya negara Hong Kong. Biasa ada pesanan dari Hong Kong. Ya itu pun agak rumit karena harus karantina dulu. Disortir dulu itu jenis diperiksa, dimasukkan laboratorium dulu baru dikirim. Itu dari Hong Kong sama pesanan itu Singapura ada, ya, Asia. Ya. Outletnya itu kita titip jual di toko serba oleh-oleh sepanjang Somba Opu itu, dekat bandara juga, bahkan di Trans juga pernah masuk.
Kopi luwak Malino yang mulai dikenal walaupun masih di kawasan Asia merupakan daya tarik wisata kuliner yang muncul di kawasan wisata Kota Bunga Malino, menghadirkan nuansa tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi kawasan ini. Akankah ia menjadi ikon baru di kawasan wisata Kota Bunga Malino? Semoga.
kasih loang liwat lamun apa diku engkaku muaselea benengi di lotina umali relau mabela utiwi temak kewiri tan rata upariati Siti Naja memang mupak dua sabah tau kasih asima terima tamu tega gacek dek mua sengereku mutaro riatimu Siti Naja memang musalai sabah opa jajiamu temapoji tega gawara parang ubolai nasabari umaboko benengi di lotina umali relau mabela utiwi temak kewiri tan rata upariati Siti Naja memang mupak dua sengereku mutaro riatimu Siti Naja memang musalai sabah opa jajiamu temapoji nasabari umaboko tega gawara parang ubolai nasabari umaboko Baik sahabat budaya, dan tentunya di program acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung ya melalui telepon dan juga kolom komentar. Ini ada Ibu Sudarsia. Papasan Teriolodu ini memang sangat bagus ya diterapkan dalam hidup kita sebagai hari-hari, karena di dalamnya saling menghormati, saling menasehati, dan untuk menghindari sifat-sifat egois. Di dalamnya juga sudah ada sifat kejujuran yang menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Terima kasih kembali Bu Sudarsia. Terus yang sudah bergabung tadi ada Pak Haji Marsuki di Telkomas, Pak Jono di Barukang, Makassar ya, Pak Haris juga di Makassar, Pak Hamsa di Pampang, Haji Anik di Kompleks Perhubungan Udara Maros, ada Opu Amran di Wajo. Terima kasih sudah bergabung di acara Bari Bahasa. Dan mudah-mudahan dengan selesainya pemilihan kepala daerah ini, khususnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Sipaka tahu, Sipaka ingat, dan Sipaka lebih tentunya menjadi prinsip utama dalam budaya lokal suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan tentunya. Saya pamit dari Ruang Dengarta. Sahabat budaya, sebentar ini ada program acara obrolan komunitas ya bersama Ikatan Dai Muda Indonesia. Saya Yuni pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.